ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para pengurus Majelis Taklim di Masjid As-Saff Bintaro, yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga Allah berkahi dalam setiap perjumpaan kita dan setiap persaudaraan kita. Karena sesungguhnya tidak ada manfaatnya yang terlalu berarti ketika kita dipanjangkan umur kalau kita tidak diberikan hati yang saling mencintai dan saling merahmati di antara hamba-hamba yang beriman. Karena sesungguhnya salah satu keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan yaitu adalah dijadikan hati kita saling mencintai karena keimanan dan ketakwaan. Semoga seiring kita diberikan oleh Allah panjang umur di dalam ketaatan, semoga Allah tumbuhkan rasa cinta di antara kita, di antara para penuntut ilmu, dan tidak ada yang mampu mempertemukan hati dan jiwa kita kecuali adalah Allah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita bertemu, dan tidak ada yang mempertemukan kita dalam setiap kesempatan, terutama ketika kita berjumpa di taman ilmu, kecuali yang mempertemukan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur walaupun kondisinya berat, walaupun kondisinya belum terurai satu persatu. Setiap gelombang ujian yang hadir pada teras kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Tapi tentunya kita selalu mengkondisikan hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya syukur itu merupakan proses dari sebuah hasil yang kita harapkan, yaitu pertolongan Allah. Tidak akan mungkin Allah menolong seorang manusia, satu keluarga, satu masyarakat, kalau masyarakat itu tidak memproses bagaimana diri mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena sekali lagi, syukur itu prosesnya, panennya dan hasilnya itu adalah pertolongan Allah. Tentunya yang kita tahu bukan ujiannya yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan kalau setiap masalah yang kita jumpai dan setiap musibah yang kita dapatkan ternyata tidak beriringan dengan turunnya pertolongan Allah. Inilah yang mengerikan dan inilah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Inilah yang menjadikan kita berusaha betul dalam proses kita, dalam kehidupan ini kita mencoba untuk selalu bersyukur apapun kondisinya dan keadaannya yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga ikhtiar dan proses kita di dalam kita bersyukur akan menurunkan pertolongan-pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang suami yang terus berikhtiar di dalam kehidupan rumah tangganya untuk senantiasa dia bersyukur, maka dia akan menjumpai pertolongan dalam setiap masalah yang dia peroleh pada kehidupan rumah tangganya. Kalau setiap istri dia senantiasa bersyukur terhadap suaminya dan putra-putrinya, syukurnya dia akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah ketika mendapatkan gesekan. Apapun itu, inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya keadaan apapun yang kita peroleh, nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar, dan inilah ikhtiar kita menjemput pertolongan Allah dengan kita selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita dan semoga Allah selalu membimbing kita, menjadikan kita hatinya, jiwanya selalu teringat bagaimana komitmen kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Seluruh jamaah Masjid As-Saff yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu di antara musibah besar itu adalah ketika kita tidak pernah mengetahui apa itu kemaksiatan dan apa itu dosa. Manusia itu kalau sudah tidak mengetahui apa kemaksiatan dan apa itu dosa, bisa jadi dia akan masuk pada lingkaran dosa itu, atau bisa jadi dia menjadi pendukung dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Dan akhirnya rusaklah kedudukannya dan rusaklah kehidupan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahayanya bodoh
terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Inilah fatalnya ketika kita bodoh terhadap dosa dan kemaksiatan yang ada pada kehidupan yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Dan ingat, setan itu senantiasa berusaha membuat program, membuat berbagai macam perkara yang bisa menjadikan kita tidak mengetahui apa-apa itu dosa di dalam kehidupan kita. Ketika manusia, mereka tenggelam dengan kebodohannya, sampai mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, nah itulah yang menjadikan akhirnya manusia terjatuh kepada kerusakan nyata pada kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan dosa dan tidak pernah menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah dosa dan kemaksiatan. Saya dulu pernah bingung ya, ketika ada orang-orang yang protes tentang bagaimana masalah LGBT atau masalah homo dan lesbian. Mereka menggelar parade di jalan, mereka memberikan dukungan penuh kepada orang-orang yang homo dan lesbian. Dan yang membuat saya kaget adalah di antara yang turun ke jalan adalah orang-orang yang mereka juga berjilbab. Walaupun itulah yang kita lihat secara zahirnya. Mereka menyuarakan bagaimana orang-orang homo dan lesbian itu merupakan orang yang normal kayak yang lainnya. Dan itulah yang mereka suarakan. Ketika saya pernah melihat beberapa kali tayangan semacam itu membuat saya bingung. Kenapa memahami homo menjadi rumit hari ini? Memahami lesbian itu rumit, bahwasanya itu merupakan perkara yang bertentangan dengan fitrah. Bahkan ada orang yang secara zahirnya dia seorang muslimah, seorang muslim, tetapi menjadi pendukung perbuatan homo dan perbuatan lesbian yang jelas dia bertentangan dengan fitrah kehidupan manusia. Disitulah akhirnya tidak ada sebuah kesimpulan yang saya peroleh dan saya tangkap kecuali satu. Yang saya peroleh dan saya dapatkan adalah kebodohan terhadap kemaksiatan dan dosa menjadikan akhirnya dia akan melakukan dosa itu. Kalaupun dia tidak melakukan dosa itu, maka dia akan menjadi pendukung dari dosa tersebut dan menjadi pendukung dari kemaksiatan itu. Inilah yang kita khawatirkan. Hari ini setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin, mereka berkolaborasi. Bagaimana setiap dosa diberikan nama-nama yang indah supaya tampak kabur di mata masyarakat muslim, supaya tidak merasa jijik dengan dosa-dosa itu ketika diberikan nama-nama dan status-status yang indah, yang tidak menjijikkan sebagaimana nama sebelumnya. Nama-nama itu diberikan, lalu diberikan sebuah framing yang indah terhadap dosa itu, lalu akan dicoba dikondisikan orang yang mereka membenci dosa, mereka akan dikerdilkan, mereka akan disudutkan, mereka akan diberikan penekanan dan pressure kepada mereka yang membenci dosa itu. Akhirnya, orang hari ini bangga dengan dosanya ketika nama dosa itu sudah dirubah dengan nama yang indah, dan orang yang melakukan dosa itu mampu melakukan pressure kepada orang-orang yang membenci dosa. Dan akhirnya sekarang kebalikan. Orang yang mendukung dosa disebut orang yang jujur apa adanya, tapi orang yang membenci dosa disebut orang yang sok suci dan pemegang kunci surga. Padahal pada dasarnya yang dilakukan mereka hanyalah membenci dosanya, supaya kita kembalikan kepada Allah bagaimana kehidupan kita, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah yang kita dapatkan. Hari ini orang yang membenci dosa menjadi pesakitan, tapi orang-orang yang melakukan dosa, mereka menjadi pesohor, mereka viral, mereka trending terhadap apa yang mereka lakukan di dalam dosa itu karena mereka diberikan nama yang indah dan mereka diberikan status-status yang baik. Orang yang jujur, mereka apa adanya walaupun mereka melakukan dosa. Dan inilah musibah-musibah besar yang kita jumpai dalam kehidupan masyarakat yang sampai menjadikan hari ini memegang kebenaran itu tampak berat sekali. Bukan hanya tampak, memang betul-betul berat. Karena kita berhadapan dengan grand design yang sangat luar biasa. Bagaimana yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Dan inilah parahnya kalau kita termasuk orang yang tidak mengetahui dosa dan tidak mengetahui musibah. Makanya para ulama lalu menerangkan, mengetahui dosa itu hukumnya wajib. Mengetahui dan mempelajari dosa itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui dosa, kita akan paham itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita membencinya, tidak memberikan loyalitas kepada dosa itu, dan berusaha meminta kepada Allah kekuatan supaya kita mampu meninggalkan dosa itu. Tapi kalau orang tidak mengetahui dosa, yang terjadi minimal dia tidak membenci dosa itu,
atau dia membela dosa itu, atau dia menjadi pelaku dan subjek dari dosa tersebut ketika dia tidak paham bagaimana dosa itu. Inilah yang menjadikan kenapa kita mempelajari dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa materi ini harus dihadirkan, Ustaz? Materi ini tampak lebih menyeramkan daripada materi 175 jalan ke surga. Contoh misalnya, kalau kita bahas dosa itu kelihatannya ngeri. Padahal ini bukan masalah ngeri dan tidak ngeri. Karena sesungguhnya jalan kebenaran itu ada hal yang membuat kita tenang, ada hal yang membuat kita waspada dan takut. Dan kita membahas kitab 175 jalan ke surga supaya kita faham dosa. Sebagaimana perkataan para ulama terdahulu, alim tu syarra lali syarri walakin litawakihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukan dan bukan untuk mengerjakan, tetapi aku melakukan itu supaya aku terhindar dari dosa tersebut. Orang yang tidak paham riba, maka dia akan tercebur dengan riba. Orang yang tidak paham fatalnya pacaran, maka dia akan masuk kepada perangkap pacaran, bahkan bisa terseret sampai dia melakukan perzinahan. Orang yang tidak paham betapa bahayanya narkoba dengan dosanya, dia terseret dan bisa melakukan perbuatan itu dan menjadi pecandu dari narkoba itu. Bahkan ketika narkoba itu sudah tidak lagi memberikan nikmat sekalipun, dia akan sulit keluar dari lingkaran setan itu ketika dia sudah terperangkap kemaksiatan tersebut. Karena kemaksiatan itu, kita harus paham, kemaksiatan itu bagaikan lumpur hidup, tanah hidup. Pernah nggak kita lihat ada lumpur hidup atau tanah hidup? Siapapun orang yang masuk dan barang yang masuk akan diserap, ditarik oleh lumpur hidup itu, dan tanah hidup itu masuk ke dalam tanah. Semakin bergerak manusianya, semakin akan tersedot ke bawah. Itulah perumpamaan paling gampang. Kemaksiatan itu bagaikan lumpur hidup. Dia akan nyedot, dan akhirnya betul-betul tercekik orang yang mereka sudah melakukan dosa. Sampai ketika dosa itu tidak lagi bisa memberikan nikmat, dia pun tidak bisa keluar dari lingkaran setan dosa itu. Karena dosa itu tidak membiarkan mudah orang keluar dari wilayah dosa yang telah menjadikan mereka melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti karena mempelajari dosa itu wajib. Kantum dokter, kamu bukan dokter, arsitek bukan arsitek, pedagang bukan pedagang, pebisnis bukan pebisnis, berarti harus paham dosa. Yang kita harus mempelajari dosa-dosa itu karena salah satu di antara kesempurnaan cinta kita kepada Allah, yaitu adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dan kita tidak akan tahu apa yang harus kita benci dalam kehidupan kita kalau kita tidak tahu apa yang dibenci oleh Allah yang melahirkan rasa benci pada hati kita. Dan tentunya kita sudah sering mendengar satu hadis, orang tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai mereka betul-betul mampu, salah satunya, membenci dosa sebagaimana dia benci membayangkan dirinya dijebloskan ke dalam neraka. Berarti kalau kita ingin merasakan sensasi manisnya keimanan, kalau kita ingin merasakan manisnya ketaatan, maka sesungguhnya kita harus membenci dosa. Baru kita akan merasakan nikmatnya keimanan itu. Dan itu yang kita harus miliki. Itulah yang menjadikan kita membahas tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa kita harus kaji ini? Karena ini wajib. Setiap orang diwajibkan ketika dia beriman kepada Allah, maka dia harus mengetahui apa yang dibenci oleh Allah. Harus dihadirkan supaya kita mampu membencinya, mampu tidak menjadi pendukungnya, dan mampu meninggalkan supaya kita tidak menjadi pelaku dan subjek dari dosa dan kemaksiatan itu. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang masalah dosa-dosa yang dianggap biasa. Kitab yang disusun oleh salah satu ulama yang saya salut dan kagum sama beliau, yaitu adalah Syekh Shaleh Al-Munajjid, Allah hafidhahullahu ta'ala. Kita sekarang kemudian akan melihat pada halaman yang ke-23, yaitu salah satu dosa yang dianggap biasa hari ini adalah yang disebut dengan diyasah atau dayus. Diyasah atau dayus, yaitu adalah hilangnya rasa cemburu seorang suami kepada istrinya. Ini termasuk salah satu di antara dosa yang hari ini banyak merata pada kehidupan masyarakat berkeluarga. Ketika suami melaksanakan pernikahan tidak diiringi dengan ilmu, yang akhirnya menjadikan banyak kewajiban yang harusnya dimiliki oleh suami terbengkalai ketika mereka tidak mendapatkan ilmu sebagai basic di dalam kehidupan berumah tangga.
Banyak laki-laki ataupun perempuan ketika mereka menikah, mereka tidak mengetahui kewajiban mereka kecuali satu. Kalau dia seorang laki-laki, pahamnya, pokoknya saya kerja ngasih nafkah kepada istri saya. Kalau dia seorang istri, pokoknya saya itu jadi ibu rumah tangga atau saya kerja tentunya dengan izin suami saya. Hanya sesederhana itu memahami kewajiban mereka. Padahal ini salah. Bahwasanya kewajiban kita memberikan nafkah itu hanyalah satu di antara puluhan kewajiban yang lainnya yang dibebankan kewajiban itu kepada pundak kita. Sebagaimana ketika kita menjadi ibu rumah tangga itu salah satu kewajiban di antara banyak kewajiban yang dipikulkan oleh syariat kepada setiap wanita ketika berumah tangga. Nah, inilah pentingnya bagi kita mempelajari ilmu. Maka salah satu di antara konsekuensi pahitnya ketika banyak orang itu menikah tidak disikapi dan tidak berbanding lurus dengan ilmu yang mereka harus pelajari di dalam pernikahan, banyaknya kewajiban-kewajiban yang hilang dalam kehidupan rumah tangga. Sang suami tidak tahu apa kewajiban yang lainnya selain dia mencari nafkah. Sang istri tidak tahu bagaimana kewajiban dia sebagai seorang istri ketika telah dihalalkan oleh seorang wanita, telah dihalalkan seorang laki-laki di dalam pernikahan. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Makanya inilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga keluarga kita dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu merupakan wasit di dalam setiap rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita mustahil untuk tidak pernah terjadi konflik. Setiap rumah tangga pernah terjadi cekcok. Setiap rumah tangga pasti pernah terjadi gesekan. Setiap rumah tangga pasti pernah terjadi perselisihan. Karena laki-laki kuat secara logika, perempuan kuat secara perasaan. Dan ketika kita mengerti bahwasanya karakter penciptaan laki-laki dan perempuan sudah berbeda, lalu kemudian kita menikah, lalu kita tidak menjadikan ilmu menjadi wasit antara kita dan keluarga kita, maka tentunya akan terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak akan selesai. Laki-laki, maka dia akan merasa benar dengan logikanya, perempuan akan merasa benar dengan perasaannya. Dan itulah pentingnya bagi kita mendudukkan ilmu, menjadi mediator dan menjadi pihak ketiga serta wasit atas logika laki-laki yang terlalu kuat dan atas perasaan wanita yang terlalu mendominasi. Kalau sudah dikembalikan kepada ilmu, maka ilmu akan menjadi pelita dan ilmu akan menjadi obat dari getirnya setiap masalah di dalam keluarga. Ketika keluarga itu berkomitmen menjadikan ilmu adalah komandan tertinggi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ini yang menjadi renungan untuk saya dan semuanya kita di dalam rumah tangga. Maka setelah kemudian kita mengetahui tentang perkara ini, maka sesungguhnya di antara kewajiban laki-laki itu apa? Selain mencari nafkah, banyak. Dia mendidik istrinya, mendidik anaknya, mencarikan harta yang halal. Bagaimana kemudian dia membersamai waktunya juga bersama dengan istri dan anaknya, itu di antara banyak kewajiban-kewajiban kepada seorang laki-laki. Dan di antara kewajiban itu apa? Yaitu adalah memiliki ghirah, memiliki kecemburuan kepada istrinya, kecemburuan yang betul-betul karena Allah, bukan semata-mata kecemburuan yang didasari kepada hawa nafsu dan prasangka. Tapi betul-betul dia memiliki diyasah, dia itu kemudian memiliki ghirah, di mana ghirah ini itu akan menafikan dirinya untuk mendapatkan gelar diyasah atau dayus. Karena dayus itu terjadi ketika seorang suami tidak memiliki ghirah. Ghirah itu apa? Ghirah itu rasa cemburu kepada istrinya ketika istrinya melakukan kemaksiatan dan dosa di dalam perjalanan keluarga mereka. Maka ketika seorang suami itu betul-betul cemburu karena istrinya melakukan kemaksiatan, inilah yang disebut dengan ghirah. Dan ghirah itu merupakan salah satu kewajiban seorang laki-laki. Makanya kita bahas dulu. Kita kemudian membahas dulu tentang masalah ghirah. Maka kemudian ghirah ini pada dasarnya kita harus paham betul bahwasanya ghirah ini termasuk salah satu di antara rumpun-rumpun di dalam kehidupan rumah tangga. Bahwasanya seorang suami itu diwajibkan memiliki rasa cemburu. Jadi rasa cemburu itu merupakan bagian dari sebuah perkara yang diperbolehkan, dan itu merupakan bagian yang dimubahkan di dalam syariat dan didudukkan pada porsinya, itu adalah ghirah, yaitu adalah cemburu. Nah, makanya seorang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memiliki rasa cemburu. Rasa cemburu ini tentunya kalau kemudian kita bedah, maka cemburu ini ada dua.
Yang pertama cemburu karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cemburu dalam perkara-perkara dosa yang dilakukan, perkara-perkara yang menjadikan dia mendapati istrinya berikhtilat dengan seorang laki-laki. Kita bahas dulu yang pertama. Orang yang pertama, kewajiban kita itu adalah bagaimana kemudian kita memiliki ghirah. Ghirah itu yang pertama itu apa? Yaitu adalah ghirah yang kita letakkan ketika kita cemburu, ya, melihat bagaimana aturan Allah itu dilecehkan oleh keluarga kita. Karena kita merupakan bagian dari satu keluarga menuju kepada tujuan yang besar, yaitu adalah karena Allah, dan kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Karena istri itu bukan tujuan, suami juga bukan tujuan. Yang menjadi tujuan suami istri itu Allah. Maka kemudian ketika menjadi suami istri, ketika tujuan mereka itu yang besar adalah Allah, maka sesungguhnya seorang laki-laki harus memiliki rasa cemburu. Ketika zat yang dia cintai diremehkan, dilecehkan aturannya, dan dosanya diremehkan, dan dikerjakan oleh anggota keluarganya. Inilah yang namanya ghirah yang pertama. Jadi kalau dia melihat ada istrinya, kemudian dia melihat anaknya melanggar aturan Allah, maka dia cemburu, dia marah. Kemarahannya bukan karena nafsu, tapi kemarahannya karena zat yang sama-sama mereka cintai, yaitu antara suami istri. Zat itu adalah Allah. Ketika dilecehkan, ketika ditinggalkan perintahnya, ketika dilanggar dosa dan kemaksiatannya, maka ghirah ini harus muncul sebagai tanda bukti bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak rela ketika zat yang menjadi tujuan kita di dalam berumah tangga ternyata dilecehkan oleh anggota keluarga kita. Yang mana ketika anggota keluarga itu meremehkan, maka yang terkena pertama kali tanggung jawabnya dan akan menjadi objek penyidikan dari Allah itu adalah seorang suami. Kita harus paham ya, dalam urusan hisab, sudah saya sampaikan kalau saya membahas tentang masalah what you should know about akhirah, tentang masalah alam barzah. Saya sudah nyampe dalam masalah alam mahsyar. Orang yang pertama kali dihisab oleh Allah di dalam kehidupan berumah tangga itu bukan wanita, istri, bukan pula anaknya. Yang pertama kali dihisab adalah seorang suami. Makanya kemaksiatan yang dilakukan oleh istri, kemaksiatan yang dilakukan oleh anak, yang pertama kali akan menjadi objek penyidikan dari Allah ketika waktu hisab ditegakkan, yaitu adalah objeknya adalah kepada seorang suami. Makanya kemudian ini merupakan bagian dari sebuah ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya ketika seseorang memahami ayat ini, ketika ayat ini dibaca dari sudut pandang seorang suami, surat At-Tahrim ayat yang ke-6, berarti suami ini punya kewajiban menjaga istrinya dan menjaga anaknya dari api neraka. Makanya dia tidak mungkin menjaga anaknya dan menjaga istrinya dari api neraka kalau dia tidak memiliki sifat ghirah. Karena kalau sudah ghirah itu hilang, maka dia akan menjadi dayus. Karena lawannya ghirah itu apa? Dayus. Dayus itu apa? Dayus itu adalah alladzi yukirul khabitha fi ahlihi. Dayus itu adalah yang membiarkan kemaksiatan menimpa dan dikerjakan oleh anggota keluarganya. Itu namanya dayus. Dan ini merupakan salah satu dosa yang dianggap biasa. Padahal ini dosa besar. Kalau orang sampai tidak memiliki ghirah, maka secara otomatis dia akan tercerbur, dia akan terperangkap kepada status yaitu dayus. Dan dayus itu dosa besar. Makanya Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis ini, di buka halaman 72. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok mereka yang diharamkan oleh Allah dari surga. Tidak main-main. Haramallahu alaihimul jannah. Allah mengharamkan kepada mereka surga. Allah haramkan surga. Kita akan bisa bayangkan, berarti ini dosa besar. Karena dosa ini mengandung sebuah laknat ketika manusia akan dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari surga. Mudminul khamri, pecandu khamr. Bukan hanya minum sekali 2 kali, tapi dia candu dengan khamr. Wal'aq, dan kemudian durhaka kepada orang tuanya. Wad dayus, yaitu adalah dayus alladzi yukirul khabis alladzi yukiru fi ahlihi al-khubsa, yang membiarkan kemaksiatan menimpa kepada keluarganya. Makanya Masya Allah, ini termasuk salah satu dosa. Jadi dosanya laki-laki bukan hanya semata-mata ketika laki-laki itu mengambil harta yang haram. Dosanya laki-laki bukan hanya ketika dia minum khamr. Dosanya laki-laki bukan hanya ketika dia membunuh ataupun ketika dia berzina.
Itu bukan hanya itu saja, dosanya seorang laki-laki, seorang suami. Termasuk salah satu dosa besar yang dilakukan laki-laki, dosa yang tidak terasa dan tidak kasat mata, yaitu adalah dosa ketika seorang laki-laki mereka memiliki sifat dayus. Mereka biarkan istrinya, mereka biarkan anak-anak laki-lakinya, anak perempuannya melakukan kemaksiatan dan dosa. Atas nama apapun mereka membenarkan sikap itu. Atas nama toleransi, atas nama komunikasi, atas nama saling memahami, dan lain sebagainya. Lalu, inti dari semua nama yang diberikan itu, inti dari semua dalih itu cuma satu. Bagaimana dia membebaskan keluarganya untuk melakukan kemaksiatan. Maka itulah yang disebut dengan dayus. Dan itu tidak akan terjadi ketika kita memiliki sifat ghirah, cemburu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kemudian di dalam kehidupan kita ini yang termasuk salah satu hal yang penting. Karena kita ini di dalam kehidupan berumah tangga, sering saya sampaikan di banyak kesempatan, di dalam kita berumah tangga, seorang suami itu memiliki 4 fungsi. Kadang-kadang dia menjadi suami, kadang-kadang dia menjadi kekasih, kadang-kadang dia menjadi partner, kadang-kadang dia menjadi ayah dari anak-anaknya. Ini 4-4-nya harus dilakukan secara tepat oleh seorang laki-laki ketika mereka menikah. Kadang-kadang dia menjadi seorang suami, artinya adalah ya seorang suami. Betul-betul dia menjaga keluarganya dari api neraka. Dan itu aturan harus diletakkan. Boundariesnya, batasan-batasannya harus betul-betul dimengerti oleh seorang istri. Tidak boleh begini ya, tidak boleh begini ya, anakku tidak boleh begini. Itu harus betul-betul dipasang oleh seorang suami. Disepakati apa dosa yang harus ditinggalkan. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh membuka aurat, tidak boleh minum khamar, tidak boleh mendekati zina. Itu semuanya merupakan itu kewajiban seorang suami. Ketika direlitkan dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Kadang-kadang dia menjadi seorang kekasih ya. Kalau menjadi kekasih, pada saat itulah ada romantisme dan romansa yang terjadi antara seorang suami dengan istri. Kayak Rasulullah kan. Rasulullah itu pernah lomba lari dengan Ibunda Aisyah. Sering saya sampaikan, apa pentingnya Rasulullah lomba lari dengan Ibunda Aisyah? Kenapa pemimpin sekaliber Rasulullah harus lomba lari bercanda dengan Ibunda Aisyah? Karena penting. Karena wanita itu harus diberikan bercanda. Yang menunjukkan mereka itu adalah kekasih halal di hadapan Allah. Ya, Rasulullah lomba lari pertama kali kalah, kemudian yang kedua kali menang. Walaupun kalahnya, mungkin Rasulullah karena ngalah menggembirakan hatinya Aisyah. Kenapa Rasulullah lomba lari padahal beliau pemimpin besar? Itu menunjukkan bahwasanya seorang suami tetap bagaimanapun dia adalah kekasih untuk istrinya. Kadang-kadang jadi partner mendengarkan apa yang disampaikan istri. Makanya ada habis waktu Isya untuk mendengarkan curhatan seorang istri, cerita sebelum tidur. Ada ayah dari anak-anaknya, artinya dia mendidik anaknya, memberikan rezeki kepada anaknya, itu ayah dari anaknya. Dan yang pertama itu apa? Menjadi suami. Dan tugasnya suami itu apa? Bukan semata-mata memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi menjaga keluarganya dari api neraka. Makanya Nabi itu memiliki sifat ghirah yang besar. Ketika Nabi pernah menjumpai Ibunda Aisyah menggantungkan gambar makhluk hidup, maka disobek oleh Rasulullah. Marah Rasulullah. Marahnya bukan membenci kepada Ibunda Aisyah, marah yang artinya memberikan petunjuk dan mengarahkan. Marahnya Nabi itu marah arsyad. Marahnya Nabi itu marah irsyad. Marahnya itu memberikan petunjuk. Nabi berkata kepada Ibunda Aisyah, Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirus. Orang yang paling keras azabnya nanti pada waktu hari kiamat adalah orang yang mereka menggantungkan dan menggambar makhluk hidup. Wahai Aisyah. Maka kemudian itu betul-betul terjadi. Itu yang betul-betul dilakukan Nabi. Karena apa Nabi melakukan itu? Padahal di sisi yang lainnya Nabi terkadang lomba lari. Nabi terkadang beliau pernah menjumpai Ibunda Aisyah membanting hidangan yang diberikan hadiah oleh salah satu istrinya Rasulullah yang lainnya. Dan Rasulullah tidak marah karena pada saat itu Ibunda Aisyah sedang cemburu. Tidak melakukan dosa besar. Cemburu merupakan bagian dari fitrahnya seorang wanita. Tapi kenapa ketika Ibunda Aisyah menggantungkan makhluk hidup itu kemudian Rasulullah marah? Karena Rasulullah memiliki ghirah. Ghirahnya Nabi itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam peristiwa ketika beliau menyobek-nyobek tirai yang dipajang oleh Ibunda Aisyah ketika salah. Itu bukan kemarahan yang sifatnya kemarahan benci, itu kemarahan yang sifatnya irsyad. Kemarahan yang merupakan bentuk dari sebuah kalimat ghirah. Kalimat yaitu adalah cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib ini.
Ini merupakan salah satu sifat karakter wajib bagi seorang suami itu memiliki ghirah. Dia punya anak perempuan, tidak boleh dia mempersilahkan anak perempuan untuk diajak siapapun. Tidak boleh diajak. Sampai terjadinya hubungan yang halal. Tidak boleh. Kalau sebelum terjadi hubungan yang halal, tidak boleh. Kalau ada seorang ayah mendapati anaknya dibawa sama seorang anak laki-laki, lalu berduaan di dalam satu mobil dan kemanapun sampai safar, maka ayahnya walaupun tidak berzina, bisa jadi ayahnya itu, kalaulah sampai anaknya melakukan zina, bisa jadi nanti ketika di akhirat, disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu anak itu ditanya dan dihisap oleh Allah, kenapa kamu berzina? Bisa jadi jawabannya adalah, karena orang tuaku membiarkan aku melakukan apa yang bisa mendekati zina. Dan itu akan menjadi berat hisapnya bagi seorang ayah. Makanya ghirah itu tidak main-main. Cemburunya Allah kepada hambanya lebih besar daripada cemburunya manusia kepada manusia yang lainnya. Dan inilah yang kita harus letakkan. Kita harus memiliki cemburu karena Allah. Tidak boleh kita biarkan istri kita meninggalkan sholat, istri kita tidak paham kewajibannya, istri kita tidak mengerti bagaimana kewajiban mendasar atau kewajiban dasar seorang wanita yang beriman kepada Allah. Lalu kita tutup mata, tutup telinga, lalu membiarkan istri kita melakukan apa yang dia mau, lalu akhirnya bermaksiat dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan kita biarkan, engkau yang akan pertama kali ditanya oleh Allah, wahai suami, ketika membiarkan itu terjadi. Walaupun kita bisa mendatangkan 1001 alasan kenapa melakukan itu. Ada banyak alasan yang menjadikan kadang-kadang seorang laki-laki itu membiarkan istrinya terjatuh kepada dosa dan penyimpangan syariat. Pertama, karena atas nama toleransi. Atas nama toleransi, saya akan toleran. Saya laki-laki, saya itu jadi suami toleran, demokratis saya kalau jadi suami. Saya tidak pernah maksain. Ya. Ya, makanya contohnya kalau ada seorang perempuan lalu kemudian ngomong, saya nggak pengen punya anak gitu. Itu pada dasarnya laki-laki itu sudah tidak dihargai oleh seorang istri. Karena cara menghargai seorang wanita bukan mengabulkan apa yang diminta olehnya, tapi mengarahkan. Laki-laki macam apa yang mendapati ketika ada seorang wanita tidak mau untuk memenuhi fitrahnya? Ada perempuan ngomong sama laki-laki gitu, saya nggak mau punya anak. Sama sekali nggak mau punya anak, saya nggak mau repot gitu. Ini kan childish banget ya, orang yang nggak mau punya anak gitu. Padahal Allah memberikan fitrah kepadanya. Fitrahnya seorang perempuan itu ada fitrah rahim, ada rahim. Rahim itu kasih sayang, disitulah kemudian tempatnya janin. Karena dia akan tumbuh kasih sayangnya itu semakin besar ketika punya anak. Makanya berapa banyak perempuan amburadul hidupnya, tapi ketika punya anak bisa akhirnya berubah. Karena anak itu bisa membawa perubahan bagi orang tuanya. Makanya kalau ada orang tidak mau punya anak, bukan karena takdir, tapi memang sengaja tidak mau punya anak, sebenarnya walaupun kita sering lihat, wah ini kelihatannya pintar, itu pada dasarnya orang yang paling kekanak-kanakan. Suaminya, jangan kita komentari, wah suaminya baik banget ya. Itu bukan suami yang gitu. Itulah suami yang mereka tidak punya marwah di depan seorang istri. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu atas nama toleransi, menurut dia. Dia hanya menutupi kelemahan dirinya ketika dia tidak bisa untuk kemudian meminta sesuatu. Yang menjadi sebuah bagian dari fitrah kehidupan. Itu fitrah kehidupan. Binatang aja memiliki keturunan kok. Itu fitrah kehidupannya sudah berjalan ribuan tahun. Dan memiliki anak itu bukan merupakan bagian dari perkara mendolimi. Orang yang mengatakan punya anak itu mendolimi perempuan. Nah sebenarnya dia itu adalah korban dari kedoliman juga ketika dia menjadi seorang anak juga bagi orang tuanya kan. Makanya saya tidak bisa memahami ada seorang suami kemudian ketika ada seorang perempuan kemudian mengaku saya tidak ingin punya anak. Suaminya kemudian mengizinkan, ya sudah nggak apa-apa. Lalu kemudian banyak pujian. Loh, pujian apa yang kita berikan? Mereka bersembunyi atas nama toleransi dan mereka bersembunyi atas nama demokrasi. Saya seorang suami yang demokratis. Pada dasarnya mungkin bukan demokratis, hanya menutupi kepengecutan dia ketika dia tidak bisa memberikan petunjuk dan arahan kepada dan tidak bisa memberikan arahan kepada istrinya. Dan itu yang terjadi, itu alasan pertama. Kadang-kadang orang itu hilang sifat ghirahnya itu apa? Ya karena alasan dia pengen demokratis, toleransi. Padahal pada dasarnya kemudian dia bukan demokratis, tapi itu menunjukkan bagaimana mencerminkan dirinya sebagai laki-laki yang tidak punya marwah di depan seorang wanita. Ya kan? Ikhtiyarur rajul dalilu unwanu aklihi.
pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akalnya. Kalau ada seorang laki-laki tidak mampu dia mengarahkan istrinya hanya untuk punya anak gitu ya, maka pada dasarnya itu merupakan, ya itulah mencerminkan bagaimana laki-laki itu. Nah, saya bisa membayangkan itu. Terus perempuan, laki-laki itu di dalam rumah terus bagaimana? Ya. Ya, ini kan menurut pandangan syariat semacam itu. Ada alasan yang kedua. Kenapa kemudian kita menjumpai kemudian akhirnya laki-laki itu kehilangan sifat ghirah? Karena dia tidak mau untuk kemudian, karena dia tidak memiliki sifat qawwam. Qawwam itu artinya banyak. Salah satu artinya qawwam itu mengendalikan, mengarahkan, dikendalikan. Tek, tek. Harusnya begini. Jadi yang memiliki roadmap itu harusnya seorang laki-laki. Roadmapnya keluarga itu begini, begini, begini. Harusnya begitu. Bukan roadmap itu dipegang oleh seorang istri. Bukan. Roadmap itu dipegang oleh seorang laki-laki. Makanya kan kita sering mendapati sebuah pernyataan. Perempuan itu madrasah, tapi kepala sekolahnya tetap seorang laki-laki. Bukan perempuan. Bukan kita serahkan semuanya kepada wanita. Pokoknya kamu yang ngurus. Pokoknya kamu yang membuat kamu senang aja, sudah apa aja. Lalu dia tidak peduli apapun yang dilakukan perempuan, apakah melanggar syariat atau tidak, dia biarkan saja. Sifat qawwamnya hilang. Dan kalau sudah sifat qawwamnya hilang, maka akhirnya sulit mendirikan benang yang basah. Karena menegakkan qawwam, menegakkan sifat ghirah, kecemburuan, karena Allah itu harus memiliki sifat qawwam. Qawwam itu harus punya. Qawwam ini harus punya. Dan kita harus meminta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah sifat qawwam dalam kehidupan kita berumah tangga. Qawwam itu merupakan bagian dari sebuah konsekuensi cinta. Untuk menjadi sakinah itu harus memiliki sifat qawwamnya laki-laki. Aturannya begini, 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 begini. Aturan itu dibuat. Apapun konsekuensi yang terjadi. Tetapi dengan sifat keluasan. Keluasan yang disesuaikan dengan fitrahnya perempuan yang mencintai kelembutan. Itu ketika tidak ada qawwam, akhirnya tidak ada ghirah. Kalau ghirah sudah ada ya biasanya karena qawwamnya hilang. Atau yang ketiga, mereka orang yang suka menyimpan bom waktu. Karena setiap akhirnya laki-laki yang tidak paham sifat ghirah, apa yang terjadi? Kalau akhirnya laki-laki itu tidak paham ghirah, dan apa implikasinya ketika ghirah itu tidak dimiliki, yang bisa menjadikan seorang wanita akhirnya memiliki sifat dayus, seorang laki-laki memiliki sifat membiarkan keburukan menimpa kepada keluarganya, maka sesungguhnya ini disebabkan karena mereka itu apa? Mereka akhirnya itu kayak nyimpan bom waktu. Kalau tidak meledak di dunia, pasti meledak di akhirat. Karena yang paling merugi ketika seorang laki-laki itu membiarkan dirinya hilang sifat ghirahnya, dan laki-laki itu sifat akhirnya menempel sifat dayusnya, sampai akhirnya membiarkan wanita-wanita yang menjadi bagian atau yang menjadi istrinya tidak melaksanakan perintahnya Allah. Apa yang terjadi? Dia akan mendapati hisab yang berat dan penyidikan Allah yang detail. Karena sifat dayus itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu haramallahu alaihimul jannah. 3 orang, 3 kelompok yang Allah haramkan mereka dari neraka, dari surga. Dan salah satunya dayus. Walaupun laki-laki itu tidak berzina, walaupun tidak minum khamr dan lain sebagainya, tapi membiarkan istrinya terjatuh dan anak-anaknya terjatuh dalam kerusakan, itu termasuk salah satu dayus. Ya. Jadi kalau ada orang kemudian dia paham ini kewajibannya, lalu dia biarkan. Istrinya tidak menutup aurat, nah dia diamkan. Lalu anak-anak perempuannya tidak menutup aurat, dia diamkan. Beda ya, mendiamkan dengan berproses sembari menunggu waktu, itu beda. Karena mungkin ada laki-laki yang dia tidak dayus. Tapi kenapa kok anaknya tidak memakai hijab? Dia sudah suruh anaknya memakai hijab. Dia sudah ingatkan berkali-kali. Tapi anaknya tetap kemudian membela dirinya, dia tidak mau menutup aurat. Maka laki-laki ini tidak akan menjadi dayus. Karena dia sudah berikhtiar. Dan ikhtiarnya tidak berhenti hanya 1-2 kali waktu. Tapi terus dia sampaikan kepada anaknya. Maka ini kemudian akan menjadikan kita akhirnya, itulah kewajiban kita. Karena salah satu di antara konsekuensi ketika seorang laki-laki sudah menghalalkan seseorang di hadapan Allah. Kalau ada laki-laki yang sudah menghalalkan seseorang di hadapan Allah, maka dia berkewajiban betul bagaimana mengarahkan keluarganya di dalam ketaatan. Apapun itu. Yang menutup aurat, yang menjauhkan, kemudian menjaga bagaimana keluarganya itu tidak melakukan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah.
dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah bagaimana ketika wanita menolak fitrahnya untuk memiliki keturunan, itu termasuk dosa yang tidak boleh dibiarkan. Harus diajak komunikasi, dibuka hati ke hati untuk berdialog. Dan itulah kewajibannya seorang laki-laki. Bagaimana Ustadz kalau kemudian seorang laki-laki kemudian mereka sudah melakukan itu, tetapi apalah daya, anginnya membentur tembok. Tidak ada perubahan dari istrinya, tidak ada perubahan dari anak-anaknya. Maka sesungguhnya ketika ada laki-laki yang sudah berusaha, berikhtiar, maka dia belum mendapatkan hasil, tetapi dia tetap sabar. Maka semoga Allah, maka pasti Allah itu menilai bagaimana usaha dan menilai bagaimana ikhtiarnya. Ya. Maka mungkin bisa jadi dia menang. Saya itu yakin ya, tidak setiap laki-laki yang istrinya belum berhijab atau mungkin anaknya ternyata sering diajak boncengan sama laki-laki lain, kita tidak bisa langsung menyebut bapaknya itu dayus. Nggak mudah semacam itu. Kenapa? Karena bisa jadi laki-lakinya, bapaknya sudah melarang, suaminya sudah mengarahkan, tapi qadarallahu ma yasha. Istrinya itu adalah ujian bagi seorang laki-laki itu, dan anaknya juga menjadi ujian bagi laki-laki itu. Karena bisa jadi itu terjadi. Ya kan? Itu bisa jadi terjadi. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Laki-lakinya tidak dayus. Tapi memang kerasnya istrinya dan kerasnya anak-anaknya yang tidak bisa diarahkan oleh seorang suami. Dan laki-laki semacam itu, dengan usaha dan proses ikhtiar yang sudah dilakukan, maka Allah yang paling tahu bagaimana ketika nanti menghisap laki-laki yang semacam ini. Tetapi kalau dia sudah berusaha, maka insya Allah dia tidak termasuk orang yang dayus ketika dia sudah berusaha. Karena kita juga tidak menafikan ya. Kita juga tidak menafikan ada laki-laki yang sudah berusaha, tapi ternyata sang istri dan sang anak ternyata tidak bisa mentaati perintah yang disampaikan suami dan ayahnya. Maka kemudian itu juga bisa terjadi. Mari kita melihat kepada kisah nyata yang terjadi kepada seseorang yang bernama Al-Libad Al-Maliki. Al-Libad Al-Maliki ini termasuk salah satu ulama besar yang mendapatkan fitnah, ujian. Ujian itu lewat istrinya. Istrinya itu Masya Allah luar biasa, menentang semua perintah-perintahnya. Ya. Kemudian menentang semua perintah-perintahnya, kemudian melakukan berbagai macam hal yang luar biasa lah. Istrinya Al-Libad Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Bahkan yang parah itu, dia pernah menuduh suaminya berzina. Padahal suaminya tidak pernah melakukan itu. Maka kemudian dalam satu riwayat, Al-Libad Al-Maliki rahimahullah ta'ala, ketika beliau mendapatkan banyak komentar tentang kelakuan istrinya, maka kemudian beliau mengatakan sebuah perkataan yang terkenal. Likulli mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Maka kemudian Al-Libad Al-Maliki lalu berkata, setiap orang yang beriman itu pasti punya ujian. Adapun ujianku adalah istriku. Itu kata Al-Libad Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Likulli mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Setiap orang yang beriman itu pasti punya ujian. Ujianku adalah istriku. Masya Allah itu. Artinya setiap orang itu ada yang diuji dengan semacam itu. Kalau laki-lakinya sudah mengarahkan, memberikan sifat qawamnya, memberikan petunjuk, tapi kemudian istrinya tidak segera merespon apa yang disampaikan, justru dia semakin keras dan semakin membangkang di hadapan Allah, tentunya catatan Allah terus berjalan untuk orang wanita-wanita semacam ini. Laki-lakinya, kalau dia sudah melaksanakan kewajibannya, maka sesungguhnya dia akan dinilai sebagai orang yang tidak dayus insya Allah. Nah inilah yang menjadikan kita paham. Kenapa orang itu akhirnya sifat ghirahnya itu hilang? Ya atas nama kebebasan untuk memilih pendapat, atas nama demokrasi, atas nama toleransi. Kadang-kadang ada yang akhirnya tidak kemudian ghirah itu ya karena alasan dia itu tidak mau bertengkar di dunia, akhirnya nyimpen bom waktu. Dan alasan-alasan yang selalu dijadikan pembenaran sampai akhirnya ghirah itu tidak dilakukan. Makanya kita sebagai seorang suami, salah satu di antara kewajiban suami adalah bagaimana dia memiliki sifat ghirah karena Allah. Dia tidak boleh membiarkan keluarganya, anak-anaknya terjebak dan tercebur kepada kemaksiatan di hadapan Allah. Ya. Dan ghirah yang pertama itu karena Allah. Ghirah yang kedua itu adalah ghirah di dalam menjaga istrinya.
Tentunya dia tidak membiarkan istrinya begitu mudah untuk dipandang setiap laki-laki, dinikmatin. Maka ini termasuk salah satu kecemburuan. Tidak boleh kita kemudian membiarkan istri kita, membiarkan anak-anak perempuan kita, lalu akhirnya menjadi pelampiasan pandangan laki-laki, atau kemudian kita membiarkan istri kita ngobrol dengan laki-laki, kemudian chatting panjang lebar dengan laki-laki, dan kita tidak boleh biarkan atas nama itulah namanya berteman. Tidak bisa begitu. Seorang laki-laki itu harus memiliki cemburu, bagaimana dia tidak memperbolehkan itu terjadi, supaya pintu terbukanya celah kerusakan itu ditutup semenjak awal ketika seorang laki-laki itu memiliki sifat ghirah dalam kehidupan mereka bersama istrinya. Ya. Makanya saya ini termasuk yang memilih pendapat bahwasanya istri kita tidak boleh itu face-nya dinikmati dan dilihat oleh setiap orang dengan begitu mudah. Saya termasuk memilih pendapat itu. Makanya tidak ada satupun dalam status sosial media saya, di situ ada istri saya, wajahnya. Kenapa? Itulah sifat ghirahnya saya. Dan saya yakin kalau Rasulullah hidup hari ini pun, beliau pasti sangat menjaga semua istri-istrinya. Menjaga bagaimana paras-paras istrinya Rasulullah SAW. Dan ini termasuk ghirah. Makanya saya sering ditanya dalam banyak kesempatan gitu, Ustadz gitu, tampakkan dong wajah istrinya. Bagi saya enggak. Saya memilih pendapat yang tidak memperlihatkan itu. Karena itulah bagaimana kita kemudian memiliki sifat ghirah secara perasaan. Bahwasanya kita tidak menjadikan istri kita menjadi objek. Dipandang orang, dikomentari laki-laki bahwa ternyata cantik istrinya. Oh ternyata istrinya matanya begini. Kalau sesama perempuan, oke lah masih wajar. Kalau yang mengomentari adalah laki-laki, dan bisa jadi dia menyimpan fotonya, lalu kemudian menyimpannya di tempat atau di drive-drive yang kemudian dia sembunyikan. Ini zaman fitnah. Dan kita tentunya paham ya, banyak perempuan itu Masya Allah ya, walaupun dia tidak punya walaupun dia menutup seluruhnya hanya pakai cadar. Bukankah kita mengetahui ada sebuah penyakit kelainan seksual? Orang itu mengumpulkan foto-foto orang yang bercadar hanya mata doang, lalu dikumpulkan dan dijadikan pelampiasan sesuatu yang menjijikkan dari objek seksual. Kan kita tidak menutup mata, ini fakta yang terjadi di lapangan. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti, ini termasuk ghirah. Tidak boleh kita membiarkan bagaimana istri kita biarkan dia kemudian bersama ini, kemudian dia membiarkan nge-like siapa saja. Tidak boleh. Ini termasuk salah satu di antara sifat ghirahnya seorang mukmin. Dan inilah yang menjadikan seseorang itu ketika dalam kondisi yang semacam ini, inilah disebut dengan sifat ghirah. Anak kita tidak boleh kemudian menjadi pelampiasan. Hari ini kan Masya Allah ya, banyak orang tua anaknya jogetan gitu, dimana jogetan itu menampilkan lekuk tubuh. Bukan kita bicara bahwasanya kita lebih baik, enggak. Kalau kita bicara tentang sebuah syariat itu bukan berarti kita ini adalah orang yang lebih baik, enggak. Kita juga kemudian berusaha untuk menjadi baik. Tapi kita hari ini adalah, kalau kita bicara tentang sesuatu yang salah itu adalah karena kita saling menasehati. Banyak orang tua yang kadang-kadang membiarkan anaknya menjadi objek pelampiasan, joget ke sana kemari, lekuk tubuhnya kelihatan detail. Nah, hanya kemudian banyak laki-laki yang komen, dan kemudian komennya tidak sama sekali menjaga marwah putrinya ketika putrinya melakukan semacam itu. Lalu orang tuanya diem. Lalu mana sifat kasih sayang seorang ayah kepada anaknya ketika anaknya itu dikomentari fisiknya, dari rambutnya, matanya, pinggulnya dikomentarin oleh laki-laki yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, oleh laki-laki yang mereka tidak pernah menuntut ilmu dan bagaimana mereka mempelajari syariat. Lalu orang tua membiarkan itu terjadi, lalu kemudian atas nama menjadi orang tua yang memahami apa yang dilakukan oleh sang anak, karena memahami bahwasanya anak itu hidup pada zamannya, lalu kita tidak punya kontrol terhadap anak itu, lalu akhirnya terjadi semacam itu. Mana sifat ghirah kita yang diminta oleh Allah dalam kehidupan setiap laki-laki? Ini sifat ghirah loh, ini sifat penting loh ini. Sekarang itu terjadi bagaimana dalam kondisi di dunia sosial media hari ini yang menggurita luar biasa. Kita itu akhirnya mendapati banyak perempuan yang suka malu keluar rumah, tapi tidak malu untuk di-syuting, di-videoin, joget-joget dengan bentuk lekuk tubuhnya.
Lalu kemudian komennya mengomentari fisiknya oleh para laki-laki yang kita tidak pernah tahu juntrungannya laki-laki itu siapa. Dan banyak orang tua yang membiarkan itu terjadi, tidak mengawasi bagaimana anaknya punya aplikasi apa, mana aplikasi yang harus menjaga kehormatan dia sebagai seorang wanita. Lalu kita tidak pedulikan yang selalu kita pikirkan itu, pokoknya saya nyari duit supaya anak saya mendapatkan sandang, papan, dan pangan, supaya anak saya bahagia memiliki ayah semacam saya. Berapa banyak ayah yang dia itu disyukuri sama anaknya, tetapi menjadi sebab pertengkaran antara ayah itu dengan anaknya yang hebat dalam kehidupan di akhirat. Kenapa? Anaknya bergembira karena semua kemaksiatan itu difasilitasi oleh ayahnya. Lalu kemudian ayahnya yang akan dimintain pertanggungjawaban. Dan ketika anaknya dihisap oleh Allah, anak itu akan berkata, bapak saya membiarkan kok ya Allah. Bukankah bapak saya itu pemimpin saya? Dan itu bisa terjadi. Ya? Makanya inilah yang kemudian akhirnya menjadikan kita harus memahami. Inilah yang dinamakan sifat ghirah, kecemburuan. Ada yang mengatakan terlalu cemburu, itu istrinya disembunyikan gitu, anaknya disembunyikan gitu. Nah, terus kalau saya perlihatkan apa yang kamu inginkan dari anak saya atau istri saya? Kamu pengen menikmati wajahnya gitu? Kamu pengen menikmati apa yang didapatkan gitu? Nggak bisa kayak gitu. Ini agama yang sangat menjaga kehormatan seorang wanita. Setiap detailnya dijaga oleh Allah. Dan kita ketika kita memahami syariat, bukan kita itu sok bahwasanya kita pemegang kunci surga. Enggak. Kita juga masih luar biasa untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi inilah syariatnya, semacam ini. Karena ini termasuk salah satu perkara yang hilang dalam kehidupan ketika berumah tangga. Banyak laki-laki ketika mereka menikah karena tidak tahu bahwasanya dalam pernikahan itu harus disikapi dengan ilmu. Ini loh yang menjadikan akhirnya banyak orang yang tidak paham tentang masalah ini. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan itulah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Ada laki-laki tidak berzina, tanggung jawab nyarikan rezeki, memberikan papan yang bagus, sandang yang bagus, pangan yang enak. Dia, bapak itu tidak minum khamr, bapak itu tidak pernah membunuh, tidak pernah berurusan pidana, tidak pernah masuk penjara, tidak pernah KDRT. Tapi bisa jadi bapak itu tetap dimurkai oleh Allah. Kenapa? Dia membiarkan istrinya, anaknya bermaksiat terus di hadapan dia. Atas nama seorang bapak yang demokratis, atas nama bapak yang toleransi, atas nama kemudian bahwasanya ini adalah masalah yang kita ini tidak ingin mencari keributan di antara rumah tangga kita, didiamkan. Dan terjadilah apa yang terjadi ketika hilangnya sifat ghirah dalam kehidupan manusia dan terjadilah dayus. Tidak main-main. Dayus ini apakah dosa besar, dosa biasa Ustaz? Dosa besar dayus itu. Makanya kita mendapati di dalam kitabnya Imam Ad-Dhahabi, Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Imam Ad-Dhahabi itu menempatkan dosa dayus itu dosa besar. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Dosa besar itu adalah dosa yang diiringi dengan sifat laknat atau jauh dari rahmat ketika dosa itu diancamkan kepada manusia. Jadi kalau ada dosa laknat, ada kata laknat, itu dosa atau harrama alaihil jannah, diharamkan dari neraka, itu dosa besar berarti. Kalau sebuah dosa sudah diiringi dengan kata laknat atau diharamkan dari neraka, diharamkan dari surga. Jadi untuk membedakan dosa kecil dan dosa besar itu bagaimana? Simpel. Dosa-dosa kecil apabila diterangkan dosa itu tidak disertai dengan kata laknat atau tidak disertai dengan kata diharamkan dari surga. Tapi kalau ada sebuah perbuatan sudah disertai kata laknat dan disertai kata diharamkan dari surga, berarti itu dosa besar. Dan salah satunya adalah ketika dosa itu ketika seorang laki-laki akhirnya kemudian menjadikan laki-laki itu membiarkan keluarganya tercebur pada keperbuatan kemaksiatan dan dosa. Makanya inilah yang menjadikan kita, Bapak, kalau kita seorang laki-laki, terutama ketika memiliki anak perempuan, jangan main-main. Kita harus jadinya kita ini harus jadi singa, betul. Kalau tidak menjadi singa, ketika zaman sudah semacam ini, lalu kita punya anak perempuan, pura-pura Anda, Pak, kandang kita akan digondolin satu-satu anak kita oleh orang-orang yang menjamah anak kita dengan cara yang tidak terhormat.
merusak bagaimana kehormatan anak kita. Tapi ironisnya, kita yang akan ditanya oleh Allah ketika membiarkan itu terjadi. Nah, inilah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Jadi dosa yang ke-23 adalah dosa hilangnya rasa cemburu. Cemburu karena Allah ketika kemaksiatan dilakukan anggota keluarganya, dan cemburu perasaannya ketika dia membiarkan istrinya, membiarkan kemudian anak perempuannya banyak bicara dengan laki-laki, berinteraksi tanpa batas dengan laki-laki dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian dari dayus. Semoga Allah menjauhkan kita setiap para laki-laki dari dosa dayus dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kita sampaikan pada poin yang ke-23 halaman 72. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam apa yang kita pelajari. Insya Allah ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Dan semoga didoakan, semoga para suami-suami kita adalah yang dijauhkan dari sifat dayus. Semoga kita menjadi laki-laki yang selalu memiliki sifat qawam. Kemudian kita memiliki sifat ghirah dalam kehidupan berkeluarganya kita. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kita sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Masjid As-Saff. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم